Hoi 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 hoi, info pentil, info penting. Sing pengen munggah swarga, aja lali diantem tombol subscribe. Gendang, jelak kiamat. Oke guys, rahasia layangan sukses di Banyuwangi yang tidak pernah patah ketika diterjang angin badai ada di sini guys. Simak terus videonya. Ada planet. Kenapa saya membahas antolan? Karena antolan adalah salah satu penguatnya. Jadi layangan sukses di Banyuwangi ketika dihantam angin gede kok gak tugel, itu karena ada antolannya guys. Layangan dikasih antolan itu layangan akan awet, kaku, dan tidak gampang lemes, dan otomatis akan kuat. Oke, setelah ini akan ada tata cara membuat antolan guys. Selamat dihantam. Kemarin ada yang request suruh buatkan tutorial membuat antolan untuk penguat layangan guys, biar gak tugel ketika ditendang angin badai. Ketika ketendang angin badai, yang bagian layangan yang bertanggung jawab besar adalah ini guys, bagian tengah. Nah itu ketika tidak ada antolannya, kemungkinan besar bisa patah ketika bambunya tidak benar-benar jeleng. Tapi kalau bambunya jeleng dan konstruksi sayapnya itu pas, insya Allah tidak akan patah. Oke, sebenarnya sangat mudah guys, cukup kita membuat bambu, ukurannya bebas, cuman ada tekniknya dan ada konstruksinya untuk membuat antolan guys. Nah untuk membuat antolan sendiri kita harus membutuhkan bambu yang benar-benar kuat, karena fungsinya antolan adalah penguat. Oke, bambu yang direkomendasikan adalah bambu pucukan guys. Bambu pucukan ini adalah kriteria bambu yang sangat padat dan sangat kuat, dan pilihlah bambu yang benar-benar tua dan lisi. Seperti ini, yang lisi itu ada iring-iringnya dan kering guys. Ketika bambu ini kering, otomatis kekuatannya akan sangat besar. Oke. Untuk layangan kecil sendiri kita cukup pakai bambu pucukan guys untuk layangan segini. Cuman kalau layangan big size kita bisa membuat antolan dengan menggunakan bambu sak ngesor iki. Kalau pakai ini juga bisa, asalkan bambu pada sininya itu sudah kandel. Oke, langsung saja kita menuju pada teknisnya. Ini adalah contoh antolan yang sudah jadi. Buatlah antolan pada bagian tengahnya kandel guys. Lihat, ini segini kandel. Nah, sini set kandel. Oke guys, bagian tengah karena tanggung jawab besar atas tugelnya layangan guys, makanya kita buat kandel. Terus sampai menyamping samping, buat setipis mungkin atau setipis mungkin, tapi juga tipis-tipis, dan pokoknya tipis guys, sedikit tipis pinggirnya. Kenapa tipis? Karena ketika kalau ini nanti dibuat kandel, yang terjadi biasanya ini kan dibuat antolan segini guys, biasanya tugel itu yang gini. Nah, pas anding antolan tugel, jadi sahabatnya di sini itu yang tugel di sini guys, antolan segini itu yang tugel sini karena pinggirnya terlalu gede, makanya yang tengah dikasih besar, terus yang samping dikasih kecil. Kira-kira nekoknya seperti ini. Ini juga udah lumayan. Yang penting ininya yang pinggir sendiri jangan dibuat kandel guys, karena sangat berbahaya bagi layangan. Apalagi layangannya yang bambunya nonol tok atau bambunya kurang jos itu ketika membuat antolan dengan semuanya rata kaku, maka yang terjadi adalah akan tugel di bagian sini. Itu bisa terjadi kapanpun walaupun Anda belum pernah mengalaminya. Oke,
Selanjutnya cara memasangnya pada layangan guys. Usahakan ketika memasang antolan yang paling direkomendasikan adalah mampet atau rapetnya. Ketika ada rongga ini gak masalah, yang penting yang pinggir-pinggir sini bisa rapet guys. Oke, ini maksudnya gini. Set. Ini. Nah, jelong guys, seperti ini. Ini yang penting ketika memasang antolan harus rapat guys. Kalau bagian tengah nggak rapat nggak apa-apa karena angel. Yang penting yang samping-samping ini semuanya rapat guys. Ketika Anda ingin membuat layangan Anda kuat dan bertenaga. Nah, tapi antolan ini tidak boleh terlalu kandel karena nanti akan mempengaruhi terbangnya guys. Tapi kalau layangan Anda lemes, Anda bisa mengandalkan pada antolannya. Kalau antolannya kandel, otomatis layangan akan semakin kaku dan rusak. Oke guys ya. Untuk panjang antolan bebas sesuai selera Anda. Kalau saya kasih sekitar setengahnya. Jadi ya pokok gak dawa-dawa teman juga canda-canda teman. Segini saja ini sudah cukup untuk menahan layangan Anda dari badai Kartika. Yang paling bagus dan yang paling top adalah ketika antolannya 3 dengan posisi yang antolan pertama ini tipis dan yang kedua ini juga tipis. Nah, teman panjangnya beda guys. Kalau yang pertama itu agak panjang, yang kedua agak pendek. Nah, seperti ini. Tapi ini ketika dipasang di layangan akan kelihatan gedebek atau rada geding gedebek guys. Itu bagi yang tidak suka gedebek, Anda bisa menggunakan seperti konstruksi saya tadi guys. Cuman bagi Anda yang mementingkan yang penting layangan nih ngumpul antolan, oke, orang masalah berarti yang gede gak tugel, itu kalau saya anjurkan pakai antolan 3. Karena kalau pakai antolan 3 ini dan panjangnya ngesap, panjangnya pertama panjang, yang kedua agak pendek, itu akan membuat lentur pada tengah-tengah sayapnya ini stabil dan akan semakin kuat. Cuman masalahnya adalah semakin dilihat akan gedebek gitu guys. Oke, sekian info-info mengenai antolan. Bagi yang layangannya tugel karena angin badai bisa pakai cara ini guys. Oke, selamat mencoba. Ingat, gunakan bambu yang bagus untuk membuat antolan guys. Oke, teman-teman, salam war.